Halo adik-adik semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa. Luar biasa sekali. Tepuk tangan Ananda. Smart, ambisius, and fun. Luar biasa sekali. Kali ini Kak Yasin berjumpa kembali dengan adik-adik Ta'am Ananda dan juga Nurul Falah. Kita akan bercerita tentang takwa kepada Allah. Sebelumnya, adik-adik semuanya menjawab salamnya semangat dan kompak ya. Sudah siap semuanya? Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang luar biasa sekali adik-adik sekalian dan seluruh pemirsa semuanya. Kali ini akan membawakan tema dengan takwa kepada Allah. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu kita manfaat dan berkah. Oke, membaca doa Al-Fatihah dan doa mau belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Luar biasa sekali semuanya. Nah, kali ini akan membawakan tema dengan tema bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surahnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Di sini kita seharusnya benar-benar bertakwa kepada Allah. Apa sih arti dari takwa kepada Allah? Ada yang tahu? Teman-teman semuanya ada yang tahu? Takwa kepada Allah artinya apa? Melakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik semuanya, kalau misalkan berbuat baik itu baik atau berbuat baik itu kita harus lakukan atau tidak? Harus kita lakukan. Kalau kita menolong teman kita yang kesusahan, yang kesakitan, boleh nggak? Boleh dong kalau kita menolong teman kita yang lagi kesusahan ya. Tapi kalau mencaci teman kita, menghadik teman kita, menyakiti teman kita, boleh nggak teman-teman? Nah, bagian itu salah satunya kalau misalkan menyakiti orang lain itu dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh menyakiti orang lain. Kalau misalkan ada teman kita yang giginya ompong nih. Ompong. Halo ompong. Boleh nggak manggilnya dengan hinaan ompong? Nggak boleh ya. Harus dipanggil namanya dengan baik dan benar ya.
nggak boleh menyakiti orang lain. Adik-adik yang luar biasa sekali, kalau kita mau benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nih doa yang sangat luar biasa. Nah, sebelum berdoa, Kak Yasin mau bercerita. Mau dengarkan cerita Kak Yasin dengan baik? Mau? Beneran mau? Oke. Ada seorang anak, 2 orang anak yang bernama Siti dan yang kedua yang bernama Ahmad. Iya, Siti adalah anak yang solehah. Ahmad anak yang soleh. Dia berdua adalah satu sahabat yang selalu bersama-sama mengerjakan sholat berjamaah di masjid dan membaca Al-Quran, belajar di TPQ. Nah, di sini ada yang belajar di TPQ mengaji? Ya, setiap sore mengaji di TPQ. Luar biasa sekali. Harus semangat ya belajar membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Nah, Ahmad dan Siti ini selalu pergi ke masjid setiap mendengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia langsung bergegas mengambil air wudhu. Siti menjemput Ahmad. Ahmad, ayo dong kita belajar. Ayo kita pergi ke masjid melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ahmad pun, iya Siti, ayo kita berangkat bersama-sama. Nah, ketika Ahmad dan Siti berjalan menuju ke masjid, ada beberapa teman-teman yang main sepak bola di lapangan. Halo Ahmad, halo Siti, kenapa mau pergi kemana? Ayo main bola di sini bersama kita semuanya. Ahmad dan Siti pun menjawab, halo teman-teman semuanya, kali ini Siti dan Ahmad mau pergi ke masjid melaksanakan sholat berjamaah dan belajar membaca Al-Quran. Teman-teman, ayo kita sholat berjamaah nanti. Wah Siti, kita lagi asik main sepak bola nih. Nanti aja deh sholatnya. Nah, tapi Ahmad dan Siti tetap berangkat ke masjid teman-teman. Sampai suatu hari mereka selalu istiqomah berangkat ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Ada salah satu temannya yang ingin bertanya kepada Ahmad dan Siti. Dia sembunyi-sembunyi mengikuti Siti dan Ahmad. Ketika Ahmad dan Siti sampai di masjid selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi. Temannya bertanya, wahai Ahmad dan Siti, kenapa sih kamu selalu sholat berjamaah? Kan enak kita bermain bersama-sama. Dan kamu membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, apa sih gunanya? Ketika kamu berdoa, apakah Allah mengabulkan doamu? Ahmad dan Siti pun tidak bisa menjawab pertanyaan dari temannya. Dia murung, dia bingung. Sesampai di rumah, dia bingung lagi ketika mendengarkan suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ahmad tidak berangkat lagi ke masjid, teman-teman. Dia bingung, ngapain dia aku berangkat ke masjid sholat berjamaah? Padahal enak juga kata teman kita kalau kita bermain bersama-sama. Sampai suatu ketika malam, si Ahmad bermimpi teman-teman. Ketika dia tidur, membaca doa tidur, kemudian dia bermimpi didatangi salah satu ulama. Salah satu orang baik, kiai. Dia didatengin, dibilangin sama ulama tersebut, kalau bahwasanya, wahai saudaraku Ahmad, ketika kamu berbuat kebaikan, teruslah berbuat kebaikan. Sesungguhnya dengan berbuat kebaikan itu, hati kita menjadi tenang, pikiran menjadi tenang, dan apapun yang kita lakukan itu serba dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan teman-teman yang lain, ketika teman-teman hanya melakukan bermain tanpa belajar, tanpa melaksanakan sholat dan ibadah, mereka akan selalu merasa kesusahan, selalu merasakan sedih dalam hatinya, pikirannya tidak tenang. Akhirnya Ahmad bangun dan Ahmad tersadar dari itu, bahwa sesungguhnya bertakwa kepada Allah, berdoa kepada Allah itu adalah suatu kebaikan yang menenangkan hati kita, pikiran kita,
Dan apapun yang kita perbuat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ahmad kembali tersadar dan kembali melaksanakan sholat berjamaah dan membaca Al-Quran. Dan Ahmad pun menyebarkan kebaikan ini beserta dengan sahabat-sahabat yang lain. Wahai temanku, kalau kemarin kamu bertanya, kenapa aku sholat, kenapa aku belajar membaca Al-Quran, kenapa aku mengaji? Sekarang aku bisa menjawab. Biar hati kita bersih. Iya, pikiran kita fokus menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang sukses. Siapa yang menjadi anak yang sukses? Siapa yang mau jadi anak yang solih-solihah? Siapa yang mau nanti di akhirat bersama orang tuanya masuk surga? Nah, syaratnya adalah hati kita harus caranya gimana? Bertakwa kepada Allah dan berdoa. Gimana Kak Yasin doanya? Ada doa yang luar biasa sekali yang kita baca. Namanya adalah doa sapu jagat. Doa apa teman-teman? Doa sapu jagat. Gimana bunyinya ya Kak Yasin? Kalau kita selesai sholat, kita membaca doa sapu jagat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Luar biasa sekali, sudah hafal doa sapu jagat? Nah, kalau teman-teman juga sudah hafal doa sapu jagat, ketika selesai sholat kita berzikir, lalu kita membaca doa-doa yang baik, membaca doa untuk orang tua kita, membaca doa untuk teman-teman sahabat kita, guru-guru kita, dan untuk kita sendiri. Semoga kita selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang luar biasa sekali, Kak Yasin punya lagu yang luar biasa sekali. Allah Tuhan kita semua yang menciptakan alam semesta. Allah Al-Khaliq, Allah Al-Khaliq, Allah Ta'ala Maha Pencipta. Allah Maha Pencipta langit dan bumi serta isinya. Allah Maha Pencipta langit dan bumi beserta isinya. Nah, adik-adik yang luar biasa sekali, Allah menciptakan kita semuanya, baik alam semesta, langit. Maka tujuannya adalah untuk kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah seperti yang dicontohkan tadi dalam cerita, yaitu kita melaksanakan sholat. Semoga kita semuanya selalu terjaga sholatnya, dan kita selalu beriman kepada Allah, bertakwa dengan sesungguhnya. Allahumma amin. Mudah-mudahan adik-adik menjadi anak yang sukses, menjadi anak-anak yang cita-citanya terkabul, menjadi anak yang selalu bisa membanggakan orang tua, nusa, bangsa, dan agama. Amin. Allahumma amin. Sekian yang dapat Kak Yasin sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Sebelum Kak Yasin tutup, kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma amin. Sekian dapat yang Kak Yasin sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.